Bro, salah. Assalamualaikum para pecinta film India. Mimin akan membawakan salah satu film thriller terbaik. Judulnya Margan tahun 2025. Film ini dibintangi oleh Vijay Anthony. Oke, Mimin ucapin selamat menikmati. நீ வா போலாம் Loser. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन கார்த்திக் ஃபேமிலியில் யாரும் பார்த்துட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். Di kota Chennai, seorang gadis bernama Ramya baru selesai merayakan ulang tahun. Dia diantar pulang oleh kekasihnya Kartik sekitar pukul 9.30 malam. Ramya tidak mau diantar sampai ke rumah karena hubungan mereka masih backstreet alias dirahasiakan dari keluarga. Sebelum berpisah, Ramya mengaku sangat menyukai hadiah kalung yang diberikan Kartik. Ramya kemudian pulang berjalan kaki. Pada saat di tempat sepi, seseorang turun dari mobil mencekik dan menyuntikkan sesuatu ke leher Ramya. Entah apa yang disuntikan orang bertopeng itu. Ramya meninggal di tempat. Sekujur tubuhnya dari wajah hingga kaki berubah menghitam. Keesokan paginya, mayat Ramya ditemukan para petugas kebersihan di dalam tong sampah. Kasus itu ditangani pihak kepolisian. Anehnya, foto tubuh Ramya di tong sampah sudah viral. Akun Facebook Ramya sendiri yang mengupload foto itu pada pukul 2:30 dini hari. Pihak kepolisian memintai keterangan banyak orang untuk menyelidiki kematian Ramya, baik itu anggota keluarga, teman, hingga pacar Ramya. Kasus kematian Ramya sampai ke seorang pria di Mumbai yang sedang terkapar di lantai rumahnya. Dialah ADJP Dhruv Gupharak. Tubuh korban yang menghitam sangat mengagetkan Dhruv. Nasib yang sama telah dialami putrinya bertahun-tahun lalu. Peristiwa itulah yang menghancurkan hidup Dhruv. Kini Dhruv meminta kepada atasannya agar ditugaskan ke kota Chennai untuk menangani kasus kematian Ramya. Dhruv yakin kasus itu ada hubungannya dengan pembunuhan putrinya dulu. Permintaan itu tidak disetujui. Tangan Dhruv yang masih sakit juga belum sembuh. Dhruv memutuskan untuk menangani kasus itu secara pribadi. Dia pergi ke kota Chennai. Terlihat jelas tangan kiri Dhruv menghitam. Kedatangan Dhruv disambut baik oleh Komisaris Polisi Chennai DJP Muthuvel. Mereka berdua sudah bersahabat sejak lama. Muthuvel akan mendukung penuh Dhruv menangani kasus kematian Ramya. Polwan Seruti ditugaskan untuk selalu membantu. Berkas kasus Ramya diserahkan kepada Dhruv. Besoknya Dhruv bersama polisi Kali dan Seruti memulai penyelidikan dengan mendatangi tempat tubuh Ramya ditemukan. Dhruv juga menemui pacar Ramya, Kartik, yang seorang fotografer. Kartik diminta menunjukkan foto-foto saat perayaan ulang tahun Ramya. Perhatian Dhruv tertuju pada kalung di leher Ramya. Kalung itu tidak ada dalam laporan kepolisian. Seruti juga memastikan tidak ada kalung saat mayat Ramya ditemukan. Dhruv kemudian memeriksa seluruh rekaman CCTV di jalan yang dilewati Ramya. Sebuah mobil tertangkap kamera melintas sekitar 20 menit sebelum Ramya berjalan kaki pulang. Cukup mudah bagi Dhruv mengidentifikasi bahwa mobil itu menggunakan warna dan plat palsu. Selain mobil, ada juga seorang pemuda terlihat berlari di beberapa rute yang tertangkap kamera. Dhruv mengecek langsung ke lokasi yang terekam CCTV untuk mendapatkan petunjuk. Usaha Dhruv belum membuahkan hasil apapun. Dia justru melihat mobil yang sempat terekam CCTV terparkir di pinggir jalan. Di kaca mobil itu tergambar mata kalung milik Ramya. Tim analisis sidik jari dipanggil untuk mengetahui orang yang menggambar. Berdasarkan hasil analisa sidik jari di kaca mobil milik seseorang bernama Tamil Arifu. Sidik jari Arifu tercatat dalam sistem kasus narkoboy. Alamat tinggal Arifu sama dengan Ramya di Alandur, Chennai. Wajah Arifu juga yang tertangkap kamera CCTV sedang berlari di malam kematian Ramya. Dhruv jadi curiga. Arifu harus segera ditangkap. Rupanya Arifu seorang atlet renang.
Arifu ingin melarikan diri saat Drup mendatanginya. Untung saja Seruti sudah menghadang dari arah lain. Arifu ditangkap dan dibawa ke cabang kriminal untuk diinterogasi. Drup tidak langsung melakukan interogasi. Arifu dibiarkan mendekam di dalam ruangan. Mereka hanya mengamati dari kamera CCTV. Baru 2 jam di dalam ruangan, Arifu mulai melantunkan syair-syair kuno. Dia menolak makanan yang diberikan polisi. Arifu mengaku sakit kepala dan harus minum obat yang ada di tasnya. Drup memeriksa obat yang dimaksud. Tapi Drup belum mau memberikan obat itu untuk melihat apa yang akan terjadi. Tanpa meminum obat, Arifu seperti orang yang sulit mengontrol diri. Ingatannya selalu tentang seorang gadis yang menyebut Arifu sebagai pecundang. Arifu minum banyak air untuk melawan ingatannya itu. Setelah 4 jam, Arifu menggunakan debu untuk melukis wajah gadis yang menyebutnya pecundang. Loser. Tapi tidak lama dihapus lagi karena ketakutan. Arifu semakin banyak meminum air untuk menenangkan diri. Sikap Arifu bertambah brutal, kepalanya seperti akan pecah. Dia menendang bangku, mengamuk, dan berteriak-teriak sampai lampu ruangan mati. Drup bergegas masuk ke ruangan. Arifu ditemukan sedang membenamkan kepalanya ke ember air. Drup terpaksa memberikan obat yang diminta. Arifu jadi bisa tenang dan tertidur setelah meminum obatnya. Drup membangunkan Arifu untuk memulai interogasi. Arifu ditanya tentang jumlah pembunuhan yang telah dia lakukan. Arifu menegaskan bahwa polisi salah orang. Arifu ditunjukkan rekaman CCTV pada malam terjadinya pembunuhan. Tapi Arifu mengaku dia sedang jogging atau lari santai. Saya jogging di sana setiap hari pada waktu yang sama selama berbulan-bulan, ucap Arifu. Seruti ikut bertanya memperjelas hubungan Arifu dengan Ramia. Apalagi mereka tinggal di daerah yang sama. Arifu langsung sakit kepala. Tapi dia mengaku tidak mengenal Ramia yang menjadi korban pembunuhan. Drup memojokkan Arifu dengan menunjukkan gambar kalung yang dibuat di kaca mobil. Arifu tidak mengakui sebagai pembuatnya. Dia justru meminta dipulangkan. Adik perempuannya, Akila, pasti lelah menunggu di rumah. Drup mulai jengkel. Sidik jari Arifu sudah jelas ada di kaca mobil. Kamu ini pernah terlibat kasus penyelundupan narkoboy. Obat yang kamu minum juga termasuk kategori narkoboy, ungkap Drup. Arifu menjelaskan bahwa obat yang dia konsumsi untuk menghilangkan beberapa ingatan yang menyiksa. Obat itu dia ketahui dari Google. Arifu menyebut dirinya memiliki kelainan ingatan. Sejak kecil, dia tidak bisa melupakan apapun yang pernah dia lihat. Klaim itu dibuktikan dengan dirinya bisa menyebut secara detail semua yang dilihat sejak penangkapan. Mulai dari luka di leher Drup, plat dan kecepatan mobil yang digunakan, hingga chat WA Seruti yang belum menekan tombol kirim. Semua yang dikatakan Arifu 100% tepat. Arifu ingin melupakan memori tentang seorang gadis yang telah menghancurkan hidupnya. Itulah yang membuat Arifu mengkonsumsi obat. Nama gadis itu Ramia, tapi bukan Ramia yang kalian maksud, ucap Arifu. Untuk meyakinkan polisi, Arifu menceritakan kisah cintanya saat memasuki tahun ketiga di kampus. Ramia tiba-tiba menyatakan cinta terlebih dahulu. Awalnya, Arifu menganggap Ramia hanya iseng atau sedang ngeprank. Ramia merupakan mahasiswi cantik dan populer. Sedangkan Arifu mahasiswa miskin yang kuliah dengan beasiswa. Ramia mengaku sangat serius mencintai Arifu dan ingin membawa hubungan mereka hingga jenjang pernikahan. Masalah materi bisa dicari bersama. Di mata Ramia, Arifu sosok yang sangat hebat dengan masa depan cerah. Arifu memiliki ingatan kuat, ahli olahraga renang, dan baik hati. Setelah berkali-kali diyakinkan, Arifu menerima cinta Ramia. Hubungan mereka berjalan lancar. Ramia juga mendukung penuh karir Arifu sebagai atlet renang. Setelah wisuda, cinta mereka semakin kuat dan dalam. Ramia yang sudah bekerja di sebuah perusahaan besar selalu meluangkan waktu untuk Arifu. Masalah muncul ketika Ramia akan pindah ke Amerika. Selain karena pekerjaan, mimpi besar Ramia adalah tinggal dan menetap di Amerika. Ramia mengajak Arifu ikut pergi. Mereka bisa tinggal di Amerika dengan bahagia. Tapi Arifu tidak mau dan tidak bisa. Adik perempuannya, Akila, tidak mungkin ditinggalkan. Arifu juga memiliki mimpi untuk menjadi juara renang tingkat negara bagian dan mendapat pekerjaan di pemerintahan. Ramia tidak mau tahu dan tidak peduli dengan mimpi Arifu. Jika Arifu tidak bersedia ikut, Ramia akan pergi sendiri ke Amerika. Mereka berdua jadi bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah.
"Apa kamu takut adikmu akan tinggal serumah dengan pria lain jika kamu tidak ada di sini?" tanya Ramia. Plak, Arifu menampar mulut Ramia yang sangat kurang ajar. Arifu mempersilahkan Ramia pergi ke Amerika. "Jangan pernah temui saya lagi," ucap Arifu. Pertengkaran itu membuat mereka tidak saling bicara lagi. Arifu juga tidak bisa menghubungi Ramia karena telah diblokir. Padahal Arifu sudah sangat rindu. Pada tanggal 14 Februari, Arifu mendapat informasi Ramia ada di sebuah klub untuk merayakan malam Valentine. Arifu datang ke sana. Betapa terkejutnya Arifu, Ramia ditemukan sedang bermesraan dengan seorang pria yang merupakan atasannya di kantor. இங்க என்ன பண்ற? யார் இவன்? Arifu mengajak Ramia pergi. Tapi Ramia mengaku tidak mengenal Arifu. Ramia menganggap Arifu seorang pecundang. Tiba-tiba ada orang yang memukul kepala Arifu dengan botol. Situasi jadi runyam. Saat itulah polisi muncul melakukan penggerebekan narkoboy. Sidik jari Arifu yang ada di sana ikut diambil. Cerita Arifu dibenarkan oleh Seruti. Penggerebekan memang pernah terjadi. Tapi banyak orang dilepas karena mereka masih pelajar. Kenangan tentang Ramia sangat menyakitkan bagi Arifu hingga membuatnya pingsan. Arifu dibawa ke rumah sakit. Kesehatan Arifu diperiksa secara menyeluruh. Dokter Fargis yang menangani Arifu cukup kaget. Arifu terdeteksi memiliki memori eidetik. Memori itu membuat Arifu tidak akan melupakan apapun yang dilihatnya. Pemeriksaan lebih mendetail dilakukan. Arifu mengaku memiliki pengalaman yang sangat berkesan saat berumur 1 tahun. Waktu itu Arifu bersama orang tuanya berada di kuil Kalani Sidar. Arifu terlepas dari pengawasan orang tuanya. Dia berjalan ke sumur tua yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Arifu jatuh ke dalam sumur. Seekor kura-kura menyelamatkan nyawanya. Air sumur itu memang diyakini memiliki banyak keajaiban. அந்த காலங்கி தான் உன்னை காப்பாத்திருக்கா சார். Sembari bercerita, Arifu menggambar secara acak. Gambar yang sama sebelumnya sudah dibuat di kaca mobil. Arifu mengakui sebagai orang yang membuat gambar kalung itu, tapi dia lupa di mana pernah melihatnya. Drup mengancam akan menjebloskan Arifu ke penjara jika mencoba menipu polisi. Arifu jadi ketakutan. Tapi Arifu benar-benar lupa. Dia butuh berendam di kolam renang untuk mengembalikan ingatannya. Polisi mengantar Arifu ke akademi renang tempatnya biasa berlatih. Arifu mulai melompat ke kolam dan berendam. Drup mengawasi dari balik layar. Arifu terlihat duduk tenang. Informasi dari pihak akademi, Arifu sering melakukan hal yang sama. Dia bisa bertahan di dalam air hingga setengah jam. Setelah cukup lama, Arifu bangun dari kolam renang. Dia mengaku sudah mengingat tempat melihat kalung itu. Arifu bercerita kalung itu dilihat saat melakukan jogging. Sukma Arifu seperti keluar dari tubuhnya. Kalung bisa dilihat melalui pantulan air di jalan. Penjelasan Arifu membuat Drup mengamati kembali rekaman CCTV. Dan benar saja, pada saat rekaman itu diputar ulang, tertangkap ada orang lain di belakang Arifu yang sedang mengambil kalung. Tapi hanya tangan pelaku yang terekam kamera. Keterangan Arifu memberikan petunjuk penting. Arifu sudah bisa diizinkan pulang. Drup bersama Seruti dan Kali pergi ke tempat kalung itu diambil pelaku. Suasana di lokasi persis seperti yang diceritakan Arifu. Saya pikir Arifu hanya berimajinasi, tapi imajinasinya sesuai dengan kenyataan, ujar Drup. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, Drup dan Kali pergi ke rumah Arifu keesokan harinya. Mereka disambut adik perempuan Arifu, Akila, sedangkan Arifu baru bangun tidur. Arifu terkejut kembali didatangi polisi. Drup mengaku tujuan kedatangannya untuk meminta bantuan. Polisi butuh tambahan informasi dari Arifu. Tapi Arifu tidak mau hidupnya diganggu lagi. Arifu ingin fokus mempersiapkan seleksi kejuaraan renang yang akan digelar 2 hari lagi. Kali marah dengan sikap Arifu yang jual mahal. Arifu justru lebih marah lagi. Yang kalian pedulikan hanya menangkap si pembunuh untuk mendapatkan medali penghargaan. Kalian tidak peduli dengan orang lain, ucap Arifu. Drup terpancing emosi mendengar celotehan Arifu. Drup mengungkapkan tentang putrinya yang telah meninggal saat seusia adik perempuan Arifu. Komunikasi terakhir Drup dengan putrinya, Pria, hanya melalui video call. Saat itu, ada seorang senior bernama Sunil menggoda Pria di kampus. Sunil ingin Pria menjadi pacarnya.
Cukup mudah bagi Drup mengidentifikasi wajah Sunil yang ternyata memiliki nama asli Sadik. Catatan kepolisian menunjukkan Sodik memiliki kasus perkelahian 2 tahun lalu. Sadik ketakutan setelah mengetahui ayah pria seorang polisi. Dia dan teman-temannya kabur melarikan diri. Drup mengingatkan pria agar selalu berhati-hati. Sadik sama sekali bukan mahasiswa, dia adalah pengedar narkoboy. "Ayah, saya tidak takut siapapun selama ayah bersama saya," ujar pria. Keesokan paginya, sesuatu yang tidak pernah diduga terjadi menimpa pria. Drup mendapat kabar pria sudah meninggal. Tubuh pria ditemukan di tempat sampah belakang kampus. Sekujur tubuh pria sudah menghitam. Hancur hati Drup melihat itu. Penyelidikan polisi mengungkapkan pria telah disuntik oleh pelaku menggunakan racun kokain dan melanotan. Kuat dugaan racun itu disiapkan di laboratorium kampus. Drup sangat murka. Semua jaringan Sunil alias Sadik dicari dan dibunuh. Pada saat Drup menggerebek tempat persembunyian Sadik, seseorang menyuntik lehernya dari belakang. Tangan kiri Drup menghitam. Drup masih bisa selamat karena segera ditangani dokter, tapi kematian pria membuat hidupnya hancur. Lalu setelah bertahun-tahun, gadis lain mengalami hal yang sama seperti pria. "Arifu, saya ingin menangkap si pembunuh bukan untuk mengejar medali apapun. Saya hanya tidak ingin ada korban lagi," ucap Drup. Cerita Drup membuat Arifu bersedia membantu. Arifu akan mencoba lagi mengingat tentang peristiwa di malam pembunuhan Ramia. Tapi Arifu butuh berendam di kolam renang. Drup membawa Arifu ke fasilitas renang Angkatan Laut agar keselamatannya lebih terjamin. Please come. Arifu mulai berendam untuk bisa kembali mengingat peristiwa malam itu. Ternyata Arifu memiliki kelebihan. Sukma atau tubuh astralnya bisa keluar dari raga. Sukma Arifu sampai ditabrak orang bertopeng yang datang mengambil kalung Ramia. Sukma Arifu ikut masuk ke mobil. Pelaku pergi membuang tubuh Ramia ke tong sampah. Pelaku menggunakan HP Ramia untuk mengambil foto dan menguploadnya di Facebook. Setelah itu, pelaku pergi ke sebuah rumah yang menjadi tempat tinggalnya. Sukma Arifu terus mengikuti. Tapi di rumah itu ada burung hantu yang membuat Arifu ketakutan. Raga Arifu di dalam kolam renang telah lelah. Petugas kemudian mengangkat Arifu naik ke atas dan menceritakan semua yang dilihatnya. Cerita Arifu dianggap hanya halusinasi oleh Drup. Tapi anehnya, semua penjelasan Arifu tentang jalan yang dilewati ke tempat tinggal pelaku sesuai dengan kenyataan. Drup seperti tidak percaya. Bagaimana mungkin halusinasi Arifu persis dengan realita? Arifu sendiri tidak mengerti dengan kemampuannya. Dia jadi ingat kata-kata ayahnya dulu, bahwa seseorang bisa melihat apapun menggunakan tubuh astralnya. Hanya orang-orang terpilih yang mampu merasakan tubuh astralnya. Arifu menduga kemampuannya itu didapatkan karena pernah jatuh ke sumur tua di kuil. பிரபஞ்சத்தோட மொத்த ரகசியமும் இந்த தண்ணியில தான். Drup dan Kali pergi ke rumah pelaku berdasarkan cerita Arifu. Drup bertanya kepada para petugas sampah tentang burung hantu di kawasan itu. Seorang petugas kebersihan mengaku cucu perempuannya yang tunanetra pernah mendengar suara burung hantu di sebuah rumah. Drup mengajak anak itu ke rumah yang dimaksud. Setelah sampai tujuan, Drup menemukan rumah yang ada gambar salib. Rumah itu persis seperti cerita Arifu. Drup memanggil pengelola rumah untuk dimintai keterangan. Rumah itu sempat disewakan kepada orang dari India Utara. Tapi tidak ada dokumen identitas kependudukan yang diserahkan. Mereka hanya ngontrak sekitar 6 bulan dan sudah pindah. Drup dan Kali masuk untuk melihat isi rumah. Sayangnya tidak ada petunjuk penting yang bisa didapatkan. Di tempat lain, Arifu kehilangan ponselnya usai latihan renang. Anehnya lagi, Akila tidak ada di rumah. Informasi dari anak tetangga, Akila dijemput seseorang menggunakan mobil hitam. Arifu jadi panik. Apalagi nomor HP Akila tidak aktif. Dia menelpon Poluan Seruti. Arifu masih ingat terakhir kali melihat Akila mengenakan baju berwarna putih. Situasi semakin menegangkan. Seorang wanita berbaju putih terlihat akan menjadi korban berikutnya. Wanita yang mengenakan payung itu diserang seseorang dan disuntikkan obat sehingga tubuhnya menghitam. Pagi-pagi, Arifu mendapat telepon dari Seruti untuk segera datang ke sebuah tempat. Rupanya Drup bersama komisaris polisi juga sudah ada di sana.
Sekujur tubuh korban sudah menghitam seperti terbakar sehingga tidak bisa dikenali lagi. Drup tidak kuasa melihatnya. Arifu sampai di lokasi. Dia bingung dimintai datang ke sana. Seruti kemudian menunjukkan mayat wanita berbaju putih yang telah menjadi korban pembunuhan. Arifu syok melihat tubuh Akila sudah menghitam tidak bernyawa. Arifu menangis jadi-jadinya. Polisi berusaha menenangkan Arifu. Kali, தூக்குங்க. அகிலால இது அகிலால அறிவு அகிலா ஹீல்ஸ் போட்டிருக்க மாட்டா. Tiba-tiba Arifu tersadar setelah melihat sepatu hak tinggi korban. Arifu yakin mayat itu bukan Akila. Akila tidak memakai sepatu hak tinggi, ini pasti orang lain, ucap Arifu. Kejutan lainnya, foto korban sudah diupload di media sosial Facebook. Korban adalah Dr. Salini, seorang ahli bedah kosmetik. Arifu bisa tenang. Akila juga menelpon mengabarkan dia sudah di rumah. Arifu langsung pulang. பயங்கரமா அண்ணா அண்ணா Ternyata Akila menginap di asrama kampus. Dia tidak bisa memberi kabar karena HP Arifu tidak aktif. Akila meminta maaf karena telah membuat kakaknya khawatir. Arifu sangat takut jika terjadi sesuatu pada Akila. Arifu jadi lebih termotivasi untuk membantu polisi menangkap pelaku. Tapi polisi kali melarangnya melakukan apapun tanpa izin Drup. Arifu diminta fokus saja mempersiapkan seleksi kejuaraan renang yang akan diselenggarakan besok. Drup sendiri sedang fokus menyelidiki kematian Dr. Salini. Jenis luka dan obat yang ditemukan dalam tubuh Salini persis seperti Ramya. Pelaku pembunuhan pasti orang yang sama dan mengetahui ilmu kedokteran. Drup mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang intens bertemu Salini dalam beberapa hari terakhir. Salah satu nama yang muncul adalah seorang sutradara film bernama Rajesh. Sementara Arifu tidak bisa tidur nyenyak memikirkan bahaya yang bisa saja menimpa adik perempuannya. Malam itu juga Arifu memutuskan untuk melacak si pembunuh. Dia pergi ke tempat latihan renang. Setelah berendam di dalam air, Sukma Arifu melanjutkan penyelidikannya mengikuti pembunuh di malam kematian Ramya. Burung hantu yang sempat menghalaunya diusir pergi. Sukma Arifu berhasil masuk ke dalam rumah. Dia melihat pelaku tidak sendirian. Ada beberapa orang lagi yang tinggal di sana. Arifu fokus memperhatikan pelaku yang masuk kamar. Wajahnya belum bisa dikenali karena masih mengenakan topeng. Arifu melihat kalung milik Ramya ada di sana. Pelaku juga mencoret-coret foto Ramya yang telah dibunuh. Selanjutnya, pelaku mencoret-coret wajah seorang wanita yang menjadi sampul sebuah majalah. Setelah itu, pelaku akan membuka topeng atau penutup wajahnya. Tapi sungguh sayang, Raga Arifu kelelahan di dalam air dan pingsan. Sukmanya ikut pingsan sebelum bisa melihat wajah pelaku. Tubuh Arifu yang sudah mengapung di kolam renang dilihat petugas akademi. Arifu dilarikan ke rumah sakit. Drup dan timnya datang untuk melihat kondisi Arifu. Saat itulah seorang pelatih renang datang ke rumah sakit menitipkan HP dan tas milik Arifu kepada polisi. Pagi harinya Arifu terbangun sadarkan diri. Dia langsung pergi dari rumah sakit untuk mengikuti seleksi kejuaraan renang. Drup yang melihat Arifu membuntuti dari belakang. Arifu mengikuti seleksi dengan totalitas. Drup terus memantau dan memberikan dukungan. Usaha Arifu tidak sia-sia. Dia berhasil menempati posisi pertama. Setelah seleksi selesai, Arifu mengajak Drup bicara tentang hasil berendamnya semalam. Arifu menggambar wajah seorang wanita di sampul majalah yang sempat dicoret-coret oleh pelaku. Besar kemungkinan wanita itu akan menjadi korban berikutnya. Drup tidak asing dengan wajah wanita yang dimaksud. Drup juga pernah melihat majalah yang sama di tempat Kartik. Saat itu juga Drup menelpon ke tempat Kartik. Tapi diangkat oleh asisten Kartik. Kebetulan Kartik sedang pergi ke Bangalore. Drup menanyakan tentang foto wanita di majalah Times edisi 23 Juni 2024. Rekan Kartik memberitahu bahwa wanita itu bernama Venila. Drup bersama timnya bergerak cepat mengawasi Venila. Jangan sampai polisi kalah langkah dengan si pembunuh. Seruti bertugas mengekori Venila yang pergi ke sebuah kantor. Saat mereka berdua di dalam lift, Seruti berhasil memasang kamera tersembunyi pada Venila. Melalui kamera tersembunyi, Venila terpantau mendatangi seseorang di bagian casting film. Venila diberitahu tidak akan bermain dalam film yang disutradarai Rajesh. Produser film ingin putrinya Sana Trivedi yang diluncurkan sebagai pemeran utama.
Vanilla sangat kecewa mendengar itu. Padahal dia sudah mengubah warna kulitnya sesuai permintaan sutradara Rajesh. Vanilla merasa dizolimi. Perjuangannya selama 6 bulan menjalani perawatan kulit jadi sia-sia. Dia mengamuk sampai kamera yang sempat dipasang seruti terlempar. Vanilla bicara langsung dengan sutradara Rajesh. Vanilla memohon agar tetap menjadi pemeran utama, tapi Rajesh terlihat cuek bebek. Rajesh akan memberikan Vanilla uang kompensasi. Vanilla terpaksa pergi. Saat itulah dia melihat Sana Trivedi, putri produser yang mengambil perannya. Sana justru menyapa Vanilla. Sana meminta Vanilla membantunya dalam hal akting. Sebagai imbalan, Vanilla ditawarkan jadi pemeran pendukung. Sana juga mengundang Vanilla ke acara peluncuran film. Semua permintaan, ajakan, dan undangan Sana membuat hati Vanilla bertambah sedih. Vanilla pergi dengan kekecewaan. Seruti tetap mengikuti dari belakang, tapi Seruti kehilangan jejak karena lampu merah. Dhruv tidak ingin keselamatan Vanilla terancam. Arifu ditugaskan pergi ke tempat tinggal Vanilla. Pintu rumah Vanilla terkunci yang menandakan belum pulang. Meski begitu, Arifu tetap diminta memantau rumah itu. Keberadaan Vanilla bisa dilacak melalui GPS HP-nya. Dhruv bersama Seruti dan Kali pergi ke lokasi acara peluncuran film. Mereka menemukan Vanilla berdiri sendirian. Sutradara Rajesh tidak menyukai keberadaan Vanilla. Dengan berat hati, Vanilla menjauh dari pandangan Rajesh. Dhruv melihat Kartik ada di sana. Kesempatan itu digunakan untuk bertanya tentang Vanilla. Kartik mengaku mengenal Vanilla sebagai apoteker. Kartik memotret Vanilla karena matanya terlihat sangat indah. Vanilla juga diajak untuk mengikuti pemotretan. Setelah wajah Vanilla tampil di majalah, Rajesh sangat tertarik mengajak Vanilla bermain film. Vanilla menyambut penuh semangat tawaran menggiurkan itu. Pada hari Valentine beberapa waktu lalu, Vanilla mengutarakan cinta kepada Kartik. Sebuah hadiah kalung juga diberikan. Kartik menolak cinta Vanilla secara halus. Bagi Kartik, kedekatan mereka hanya sebatas pekerjaan. Tapi untuk menghargai Vanilla, hadiah kalungnya diterima. Menurut Kartik, Vanilla sangat berpotensi menjadi model hebat. Vanilla justru terlibat iklan klinik kulit Dr. Salini. Mereka saling kenal sejak sutradara Rajesh membawa Vanilla untuk mengubah kulitnya agar putih. Di tempat lain, Arifu melihat pengantar makanan membawa pesanan ke rumah Vanilla. Seorang pria terlihat mengambil makanan. Arifu memberanikan diri masuk ke rumah Vanilla. Dia langsung diserang dengan suntikan hingga pingsan. Tubuh Arifu dimasukkan ke dalam ember oleh 3 pria yang ada di sana. Beberapa menit kemudian, mayat Arifu akan dibungkus dan dibuang. Tapi ternyata suntikan tidak membuat Arifu meninggal. Arifu melakukan serangan balik yang sangat mematikan. Arifu berhasil mengalahkan 3 orang lawannya. Kejutan demi kejutan ditemukan Arifu di kamar Vanilla yang ternyata penuh misteri. Hal yang sama disadari Dhruv. Wajah Vanilla seperti pernah dilihat bertahun-tahun lalu, terutama sebelum melakukan perawatan kulit. Wajah Vanilla mirip dengan wanita bernama Mega yang merupakan orang dekat Sunil alias Sadik. Semua itu benar-benar mengejutkan. Dhruv lebih terkejut lagi saat Arifu melakukan video call. Ternyata Vanilla dan Mega memang orang yang sama. Burung hantu dalam foto Vanilla juga burung yang sama di tempat tinggal pembunuh. Dhruv memeriksa video terakhir dengan putrinya bertahun-tahun lalu. Saat itulah Dhruv menyadari Vanilla alias Mega ada di sana. Vanilla yang masih mahasiswi kedokteran dan berkulit dekil merupakan pacar Sadik. Pada saat Sadik menggoda pria, Sadik menghina warna kulit Vanilla. Sadik lebih tertarik pada pria daripada Vanilla. Dhruv yakin Vanilla sakit hati dan cemburu sehingga membunuh pria. Begitu pula dengan motif pembunuh Ramya. Vanilla tidak terima cintanya ditolak oleh Kartik. Apalagi hadiah kalung yang diberikan justru diberikan lagi kepada Ramya. Dhruv telah salah menilai Vanilla sebagai calon korban. Ternyata Vanilla adalah pelaku pembunuhan. Benar saja, Vanilla yang sedang berada di pinggir pantai menelpon Sana Trivedi agar menemuinya. Pada saat Sana keluar, Vanilla sudah menyiapkan suntikan. Tepat ketika Vanilla menjalankan aksinya, Dhruv bergerak lebih cepat melepaskan tembakan. Vanilla tumbang dengan 1 peluru. Seruti dan semua orang bingung dengan tindakan Dhruv. Tapi dalam kondisi sekaratnya, Vanilla mengakui semua pembunuhan yang telah dilakukan. Dulu Sadik yang telah menghina kulit hitamnya juga dibunuh.
Itulah alasan Vanilla menciptakan racun yang bisa menghitamkan kulit untuk membunuh pria. Lalu mengapa Vanilla membunuh Dr. Salini yang telah membuatnya cantik? Vanilla tidak suka Salini menggunakan wajahnya untuk iklan klinik. Nama baik Vanilla bisa hancur karena wajah hitamnya dibanding-bandingkan dengan penampilan saat ini. Salini tidak peduli dengan protes Vanilla. Seharusnya Vanilla bersyukur telah diubah dari sampah menjadi cantik. Penghinaan itulah yang membuat Vanilla membunuh Salini. After. Setelah kematian Vanilla, kejahatan serupa belum tentu akan berakhir. Dhruv yakin selama masih ada rasisme, orang-orang seperti Vanilla akan muncul. Film selesai. Bye-bye.